Bang Saiful Mujani, terima kasih udah datang nih. Makasih, Bang, sama-sama. Lama ke sini. lama ya Bang. Hmm. Gimana Bang, apa namanya, soal makar ini? Dituduh Eh, makar. Mau ngomongin itu dulu. Iya. Eh, Bebas Bang, mungkin mau ngomong yang lain dulu. Enggak, saya sih ini satu tes ya. Mm-mm. Menurut saya tes terhadap kondisi kebangsaan dan kenegaraan kita gitu loh. Ini satu mungkin tes kecil lah ya. Iya. Tes kecil. Apakah ini akan kita lolos apa enggak sebagai sebuah negara gitu ya. Yang jelas adalah kalaupun eh, pemerintah, pihak penegak hukum belum bereaksi terhadap saya dan teman-teman, artinya belum bereaksi itu belum memanggil saya, misalnya kayak begitu, atau belum memproses saya. Tapi pada level masyarakat kan sudah ada apa namanya yang melihat sikap saya dan teman-teman itu sesuatu yang kira-kira mengancam lah tidak-tidak gitu loh. Menciptakan keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan kira-kira gitu. Sehingga eskalasinya mungkin sekarang, setidak-tidaknya sekarang ini bukan eskalasi kali ya, terlalu besar kalau eskalasi. Iya. Apa namanya, riak-riak. Lebih ini. Riak-riak itu tadinya kita kan berkonfrontasi, sebutlah begitu, sikap kita itu kan berkonfrontasi dalam rangka mengontrol negara, ya kan? Jadi kita berhadapan dengan negara gitu. Perkembangannya kemudian riaknya itu meluas menjadi bukan hanya kita sebagai civil society berhadapan dengan negara, tapi juga civil society berhadapan dengan masyarakat. Gitu loh. Jadi meluas begitu. Dan bahkan pihak masyarakat ini banyak ngambil inisiatif. Apa yang dimaksud dengan masyarakat itu kan pengertiannya bisa jadi sekelompok yang punya kepentingan tertentu. Itu biasa, logis lah gitu ya. Apa kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya, kayak gitu logis saja gitu ya. Saya tidak mempersoalkan mereka itu disuruh siapa gitu kan. Yang jelas itu ada gitu loh. Dan itu dari masyarakat. Jadi misalnya Yang demo ke rumah Bang kemarin. nah itu, jadi ada sedikit banyak riak dan pressure terhadap saya gitu ya. Iya, iya. Seminggu loh, bayangin kantor saya datangin di demo. Iya. Iya, di demo kantor saya. Dan ya sehingga Siapa nih mereka ya Bang? mengatasnamakan diri sebagai perkumpulan ojek online. Which is ya saya nggak mau menyebut mereka apa gitu ya, mengatasnamakan itu apa benar apa enggak gitu, nggak penting lah itu. Yang penting konkret ada orang datang ke sana, namanya apapun itu nggak penting gitu loh kan. Selama Nuntut seminggu. saya ganti-ganti tiap hari. Jadi nuntut saya, satu suruh saya minta maaf gitu ya. Kedua nyuruh saya diproses secara hukum, dilaporkan ke polisi. Terus ketiga ada juga yang minta saya ditangkap gitu, dan seterusnya kayak begitu kan. Itu kan mengatasnamakan masyarakat semua itu kelompok, bukan aparatur negara kan gitu loh. Artinya kita berbenturan sesama masyarakat gitu loh. Itu kan menarik lah buat saya ya. Cuman saya sadar aja gitu ya, jadi bahwa ini hal yang biasa. Cuma ya yang saya khawatir teman-teman tuh merasa ini bukan sesuatu yang biasa gitu loh. Sehingga kemudian jadi serius banget gitu kan. Pada bagi saya itu enggak inilah. Tapi bagaimanapun ya kayak kantor saya ya selama seminggu itu ya bilang sama saya kita tutup kantor Pak, kecuali security aja di sini yang melayani mereka. Ya kita harusnya diapin sarapan kan tiap hari. Ya keamanan. Iya kan kita dijaga. Hari pertama tuh 100 polisi menjaga kantor gitu ya. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa pada level tertentu Itu mengganggu nggak Bang? pada level tertentu
kebebasan kita diuji gitu loh. Itu yang saya ingin katakan. Nah, walaupun ujiannya itu apakah saya yang menguji atau mereka yang menguji gitu ya. Yang kalau saya jelas saya menguji dalam artian ketika bersuara seperti yang saya kemukakan dengan teman-teman pada halal itu akan disikapi semacam apa gitu loh. Kemudian saya berpikir kayak begitu melihatnya, bukan kalau substansi maupun cara bicara itu spontan aja kalau itu. Wong ditunjuk begitu aja nggak diomongin sebelumnya gitu ya sama ini. Tapi ya setelah itu saya sadar bahwa berarti ini bisa jadi satu ujian bahwa apakah ada kebebasan, apakah dengan kasus saya mungkin nggak bisa diperbesar, generalisasi, tapi setidaknya itu sebagai satu satu indikasi kecil untuk mengungkap yang lebih besar. Apakah situasi kebebasan di dalam masyarakat itu sekarang baik atau kurang baik atau tidak baik sama sekali? Defisit lah ya, Bang. Ya, defisit misalnya itu ujian. Cuman dengan menggunakan dengan menggunakan ukuran-ukuran profesional, akademisi, peneliti gitu ya dari lembaga internasional gitu ya. Bukan kita sendiri ya, mereka nggak ada urusan gitu ya. Dia ingin melihat secara objektif gitu. Dan yang melakukan itu ahli yang punya reputasi kira-kira begitu. Misalnya Variety of Democracy yang di Norway, di Swedia pusatnya dibiayai oleh mereka gitu ya. Riset tentang itu kan kita beruntung tiap tahun ada laporan tentang perkembangan kebebasan, tentang demokrasi, penegakan hukum dan seterusnya kayak begitu. Kesimpulannya kemudian negara kita ini ya sekarang setidak-tidaknya pada periode kedua Pak Jokowi dan masuk lagi ke periode Prabowo ini semakin dalam kita sudah berada di jurang autokrasi kan gitu loh. Negara yang tidak demokratis kan gitu loh. Kita menyesalkan tentu saja kan. Indikatornya apa aja nih, Bang? Oh, banyak sekali. Jadi bisa dibuka di website. Ya. Mereka membuat secara garis besar dua komponen yang disebut sebagai pertama demokrasi elektoral, yang kedua demokrasi liberal. Dua kategori. Sebenarnya liberal itu kan konotasinya kalau di kita negatif. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan liberal itu adalah ada atau enggak, seberapa kuat atau lemah check and balances. Mau Anda ngomong liberal ataupun tidak gitu ya, itu penting gitu loh. Mau demokrasinya khas seperti yang Prabowo katakan atau tidak, check and balances itu unsur esensial dalam demokrasi. Tapi konseptuali itu memang dari tradisi liberal. Artinya liberal itu ada persaingan, ada kontestasi di antara elit. Elit accountability gitu ya. Jadi si kepala eksekutif ini, presiden dalam hal ini atau perdana menteri itu bertanggung jawab pada dua. Satu, bertanggung jawab secara vertikal, itu accountability kepada masyarakat, pada kita, rakyat. Dan yang satu lagi, accountability secara horizontal, bertanggung jawab kepada lembaga yang lain. Dalam hal ini yudikatif dan legislatif gitu loh. Itu yang dimaksud dengan liberal. Terus kemudian hak-hak dasar liberal itu ya. Nah, jadi itu aspek liberalnya. Aspek elektoralnya sangat jelas juga, itu sangat fundamental, adalah kebebasan untuk berpendapat seperti dalam konstitusi kita, berkumpul, berserikat, itu kan fundamental. Nah, kita tidak mungkin punya pemilu kalau unsur ini tidak ada atau lemah. Kalau unsur ini lemah berarti pemilunya nggak beres lah. Oke? Jadi harus ada kebebasan untuk berbicara. Harus ada kebebasan untuk berkumpul. Berkumpul itu terjemahannya bisa partai politik yang bebas, kan begitu. Tidak didikte, pemilu yang bersih, pemilu yang ini, dan seterusnya kayak begitu. Nah, salah satu aspek yang lain lagi adalah kebebasan tadi. Kebebasan itu masuknya dalam komponen demokrasi elektoral. Bukan di aspek liberal justru, gitu ya. Berarti sangat fundamental, sangat basic. Kalau kita tidak punya kebebasan, jangan ngomong demokrasi deh. Kira-kira gitu loh. Nah, menurut dengan ukuran itu misalnya bebas untuk bicara di depan umum, bebas mengekspresikan pandangan seperti
Islam misalnya, tentang kondisi kita sekarang itu kalau dipersoalkan oleh negara, berarti itu indikasi tidak beres negara itu gitu loh. Ya, dari kasus Bang Saiful sama Bang Islah berarti ada Misalnya, nggak beres. iya, itu tidak beres. Kita harus dalami apakah ini luas skalanya di masyarakat atau hanya kasus Islah saja sama Saiful kan gitu loh. Yang baru Ferry Amsari. Ya, Ferry Amsari, terus ditambah lagi sama Ubaidillah. Udah sama, ya kan? Iya. Nah, FIDEM, Variety of Demokrasi ini memberikan gambaran bahwa ini persoalannya persoalan yang udah sistemik. Oke. Gitu loh. Ini bukan persoalan Saiful. Iya, iya. Ini bukan persoalan Islah. Iya. Ini persoalan yang terstruktur di bawah bahwa memang udah ada represi. Justru kasus ini menunjukkan autokrasi itu ya? Yes, exactly. Nggak usah jelasin indikator-indikator lain ya. Banyak, makanya kalau saya tidak ditangkap, kita tidak terlalu tahu gitu loh. Ya kan? Ini tes saya, tes kecil aja, ces gitu ya. Masuk apa enggak? Masuk. At least kita dilaporkan kan gitu loh. Ya kan? Jadi tidak ada kebebasan. Kalau orang tertentu mungkin takut juga dilaporkan itu kan. Wow, teman-teman saya pada nelponin. Ya kan? Bukan hanya itu katanya. Kamu bisa kayak Andre. Sampai gitu kan? Andre Yunus nih. Andre Yunus. Maksudnya bisa kalau Isra kan Islah bilang bisa jadi saya diracun kan gitu. Ya kan? Nah, bukan saya yang takut. Saya tidak takut sama sekali. Gitu. No, gitu ya. Artinya saya bukan nantang. Ya, saya harusnya memang tidak takut gitu kan. Kalau memang tidak ada kebebasan, ya harus dilawan ketidakbebasan itu kan gitu loh. Kalau memang negaranya bebas ya ngapain ngurusin yang kayak gini gitu, kayak nggak punya kerjaan aja kan gitu loh. Jadi kalau yang gini aja diurusin, berarti memang negara ini nggak bebas kan gitu loh. Nah. Tapi tadi kembali kepada hasil riset ya. Risetnya ini bukan kepada masyarakat biasa, ini ahli. Yang kita nanya sesuatu pada orang yang memang mengerti masalah itu gitu loh. Jangan tanya sama orang yang tidak mengerti kan gitu loh. Jadi itu rutin tiap tahun. Kesimpulannya itu tadi. Kalau dilihat teman-teman kan suka tidak terlalu suka dengan kuantitatif gitu. Tapi ya terpaksa kan untuk menyederhanakan ini indeks demokrasi kita secara keseluruhan dari skala 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1 atau 0 sampai 100 kayak begitu. Itu dalam posisi 0,3. Ya kan? 0,3 itu artinya ya 3 gitu loh. 30 kalau dalam skala 100 kan gitu loh. Ya artinya nggak lulus. Ya kan? Di bawah 5 jelas gitu ya. Itu mulai pada zaman Pak Jokowi terakhir 2024 skornya itu 0,33. Iya, itu udah tidak lulus tuh, udah masuk autokrasi. Prabowo. Terus di bawah Prabowo itu 0,3, makin kecil, nyungsep kan gitu loh. Itu masif gitulah, observasi masif. Nah, saya terus yang ngomong ini yang disampaikan di Hutan Kayu, Bang? Enggak, saya ngomong di Hutan Kayu mah mengelak ini buat Anda aja. Oh iya. Di Hutan Kayu ngomong apa sih sebenarnya? Di Hutan Kayu nggak penting lah yang di Hutan Kayu. Nggak terlalu penting. Yang penting ini gitu, tes ini bahwa kita memang dalam kondisi yang otokratik gitu ya, menurut pengamatan ahli gitu ya. Nah, yang menarik juga kebetulan, cuma ini nggak mendapat perhatian dari media. Saya secara rutin sejak kita punya pemilu cukup bebas waktu itu 99 gitu ya sampai hari ini cukup rutin melakukan survei dengan pertanyaan yang sama. Jadi diminta masyarakat sendiri seperti ahli menilai kondisi kita, itu loh. Salah satu yang ditanya itu jadi indikator dalam studi komparatif demokrasi di dunia, ya kebetulan saya ikut di dalamnya bergabung. Pertanyaan misalnya, menurut Anda seberapa sering atau seberapa tidak pernah rakyat umumnya merasa takut kalau bicara politik? Gitu loh. Oke? Jadi itu kan kebebasan untuk berbicara. Itu basic, itu kita tanyakan. Itu dalam studi komparatif seluruh dunia. Gitu. Indonesia negatif. Iya, asumsi Anda. Kayak kan gitu loh. Itu kalau ditanya pada tahun 2004, itu cukup bagus. Angka itu, gitu ya. Saya menemukan angka ya di atas 6 lah. 2004. 2004. Nah, Terus bertahan
Zaman SBY lumayan lah, gitu ya. Lumayan zaman SBY. Di angka pokoknya di atas 5, 6 kayak begitu. Dan kita memang tidak pernah 9, gitu. Tapi ya lumayan gitu sebagai demokrasi baru. Tapi mulai Pak Jokowi, Periode kedua, terutama periode kedua ya erosi, gitu ya. Jadi kita masuk pada yang bahkan untuk demokrasi elektoral pun tidak memenuhi syarat, gitu ya. Tidak memenuhi syarat, tadi 0,3. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi. Kita kan bandingkan antara penilaian elit dengan penilaian massa. Yang penilaian massa itu yang melakukan survei kita secara rutin, gitu ya. Pertanyaan seperti tadi, seberapa sering atau seberapa tidak pernah orang, menurut Anda, orang secara umum merasa takut bicara politik? Itu menarik sekali. Kok ada koherensi atau konsistensi antara penilaian elit sama penilaian massa? Di bawah Prabowo ini, pertama kali, di bawah Jokowi terakhir dan di bawah Prabowo, Jokowi terakhir itu namanya 2024, ya kan? Prabowo 2025. Udah masuk 2026 nih, ya kan? Kebetulan kita punya surveinya 2026 nih awal. Gitu. Mayoritas orang Indonesia kalau ditanya pertanyaan gitu, sangat sering dan cukup sering masyarakat kita takut untuk bicara politik. Dari 2021 udah ada survei begitu ya Bang ya? Ketakutan itu kan pasca demo apa tuh Omnibus. Iya, apapun gitu ya, apapun. Pokoknya di sini nggak ada kebebasan, orang takut bicara gitu kan. Sebabnya orang takut bicara itu dari mana? Apakah itu karena kondisi kerusuhan dan seterusnya? Kalau kondisi kerusuhan kan variabelnya jadi kompleks kan. Salah satu indikator otokrasi lah kelihatan. Otokrasi, iya kan. Iya. Kalau negara yang demokrasi yang benar kan demo itu ya nggak perlu rusuh. Iya kan. Kalau kita rusuh berarti nggak sehat gitu kan, ya kan begitu. Jadi kita melihat itu kekerasan misalnya kayak Andri Yunus, kayak Agustus lah, demo Agustus, ribuan orang ditangkap gitu kan, gitu ya, ribuan orang ditangkap sampai sekarang juga belum selesai, masih ratusan yang mungkin mau dipidanakan dan seterusnya kayak begitu. Kan indikasi semua itu. Dan terjadinya sekarang pada zaman Prabowo. Oleh karena itu, kalau tanya tentang kondisi kebebasan politik kita, itu indikatornya itu adalah kita tidak bebas. Orang takut bicara politik, itu kesaksian. Sebut begitu, kesaksian masyarakat. Samping itu juga bagaimana dengan penilaian seberapa sering misalnya pejabat negara atau aparat pemerintah melanggar konstitusi. Itu mayoritas sekarang, kalau tadinya sih sebelum 2024 masih di bawah 50%. Sekarang di atas. Sekarang udah 60%. Yes. Iya. Pejabat pemerintah tuh banyak melanggar hukum dan konstitusi. Jawaban masyarakat ya. Jawaban masyarakat gitu loh. Makanya saya bilang ya memang gitu loh, ada. Jadi masyarakat cerdas mengamati politik Bang. Probably. Jadi kalau pertanyaannya sederhana kayak begitu, mereka cukup ngerti lah. Iya. Tapi kalau pertanyaan kompleks, misalnya seberapa puas Anda dengan pelaksanaan demokrasi? Wah, itu rumit tuh, terlalu besar pertanyaannya. Jawabannya pasti ambigu, kabur. Melanggar aturan jelas itu ya. Iya, jadi kalau pertanyaannya spesifik kayak gitu, itu kita mendapatkan gambaran yang sama sekali tidak baik, kondisi kebebasan kita. Gitu. Nah, emang kenapa kemarin ngomong di hutan kayu? Aduh, ikut dilaporin juga ya? Iya, bersama Prof. Saiful. Tapi ya untungnya ada profesor yang juga dilaporkan, jadi rada tenang lah. Tapi beliau kan profesor, agak-agak takut di polisi, status profesor ya. Kalau jadi nggak profesor nih, ya kan? Ya, mungkin soal profesor dan tidak profesor kan sebenarnya soal kegelisahan yang sama. Level kegelisahannya sama. Aku diundang juga di hutan kayu loh, Cak. Ya, kalau enggak karena ada Andri Yunus waktu itu kita lagi. Kalau Anda datang pasti suruh ngomong juga tuh. Kayaknya, dilaporin juga kan. Tapi nggak ada pembicara lain yang nggak dilaporkan juga sih. Iya, Cak. Ngomong apa, Cak? Kemarin emang. Ya, saya sebenarnya gini loh, ada latar belakang kegelisahan yang sama seperti Prof. Ipung juga sama sih. Sebenarnya
kita melihat periode kedua Pak Jokowi itu eskalasi menuju, kalau istilahnya Farid Zakaria itu, eskalasi menuju illiberal demokrasi itu kan sudah terasa gitu. Bagaimana kemudian demokrasi ini hanya menjadi topeng-topeng. Bagaimana pemilu itu sebenarnya hanya sekedar seremoni sebenarnya. Dengan hasil-hasil yang sudah didesain, sudah didevelop bahwa ini yang akan jadi dan seterusnya. Ini kan terasa sekali. Kemudian ada penindasan terhadap kebebasan bersuara dan seterusnya. Penangkapan-penangkapan secara koersif juga terjadi. Khususnya Agustus kemarin. Khususnya Agustus kemarin. Terus ada juga pengendalian secara intimidatif terhadap jurnalis. Ini kan semakin terasa. Meskipun bahasanya penggalangan, tapi kan sebenarnya itu pengendalian gitu. Nah, terhadap jurnalis. Kan iya kan Bang. Artinya sekarang bentar-bentar dipanggil ke istana, ini dari zaman Pak Jokowi kan. Pemret dipanggil semua, dikondisikan segala macam, dan itu berlangsung sampai hari ini. Artinya demokrasi yang sebenarnya kita impikan, termasuk juga amanat reformasi ini kan pada akhirnya menjadi illiberal demokrasi. Semua ini hanya kedok gitu. Ini hanya topeng semua. Dan pada akhirnya memang illiberal demokrasi itu, kata Farid Zakaria, itu sebenarnya eskalasi menuju kepada kerucut otokrasi itu. Dan di masa Prabowo inilah otokrasi itu semakin terasa kuat. Prof. Saiful udah menyebut otokrasi. Kalau Cak masih baru level illiberal nih ya. Menuju otokrasi. Nah, dulu waktu zaman Jokowi kan. Iya, betul. Ini kan eskalasi dari zaman Jokowi periode kedua. Hari ini otokrasi itu sudah sangat terasa matang, dan ini sudah berada di titik koordinatnya, di mana ketakutan-ketakutan kita ketika zaman periode kedua Jokowi itu masih pada level cemas, khawatir ini akan menuju kepada otokrasi. Hari ini sudah mulai kepada titik itu. Ini terjadi juga. Dan kalau kata Farid, memang bagaimana dominasi militerisasi itu terjadi, memang sebuah indikasi kuat untuk menuju otokrasi itu. Dan militerisasi juga terasa hingga akhirnya berujung kepada Andri Yunus. Nah, disitulah kemudian kami berbicara. Ini dalam konteks itu kan. Artinya ketika intimidasi terhadap fisik seperti kepada Andri Yunus terjadi, ya artinya ini sudah betul-betul otokrasi gitu. Disitulah kemudian kami berbicara, termasuk saya bilang, sama seperti perang Iran dan Amerika dan Israel, kalau ingin menghentikan perang ya sudah impeachment aja. Ada proses impeach terhadap Trump gitu. Nah, termasuk di Indonesia, kalau proses biasa aja tuh knocking ya kan. Iya, biasa ada masalah, nggak ada yang lapor makar ya. Iya, menurut saya sih ya harusnya begitu. Iya. 8 juta orang turun ke jalan biasa aja. Biasa aja. Kalau Jakarta, kalau di Indonesia udah selesai itu. 8 juta terus digaruk selesai satu putaran nih udah di gedung DPR kok. Terus ya itu artinya kejadian-kejadian keresahan-keresahan ini kan sebenarnya saya, Prof. Saiful, Ri Rangkuti, Ferry Amsari, Romo Setio dan Mas Sukidi ini kan sebenarnya ingin bersuara mewakili orang-orang yang selama ini takut untuk bersuara seperti kata Prof. Saiful tadi. Jadi orang-orang ini kan sebenarnya hanya takut untuk speak up saja. Sehingga kami kemudian berusaha untuk menyuarakan dari orang-orang yang takut tadi. Apakah kami ini pemberani? Tidak. Paling tidak kami ini masih waras gitu. Berarti ada yang nggak waras dong? Ya ada yang nggak waras memang pasti. Siapa? Ya yang menuduh kami makar pasti. Yang berkuasa oleh ya itu kan bagian dari kekuasaan. Penuduh-penuduh makar ini kan selama ini yang kenceng ini karena mereka punya jabatan. Ya saya tahu itu. Artinya pada akhirnya kan kami lagi-lagi tes. Ini adalah tes dari kewarasan kita itu sebenarnya. Ini kan sebenarnya political control kepada kekuasaan harusnya dinilai positif ya Cak ya. Iya. Tapi justru dinilai negatif. Kan bagi kita cara memandang politik begitu. Tapi kan kalau otokrasi berbeda, ini ancaman. Kalau tentara kan nggak ada. Iya kan ya, Anda kan orang ahli-ahli tentara nih kan. Ini persoalannya. Kayak kemarin saya perhatikan Isra, mantan ketua BAIS, Pak siapa?
Yang mundur lah. Yang mundur dia ya, yang mundur. Bukan mundur. Oh, Sulaiman Ponto. Sulaiman Ponto, ya. Ponto. Oke. Dia bilang, ya kan bilang gini, wah kita lagi tidur juga terbangun itu dengar Saiful turunkan gitu kan, kayak gitu. Terkaget-kaget kita. Terus sama Haris bilang, kaget mah biasa aja gitu kan. Biasa aja kan. Iya kan, tapi nggak usah ngancam. Masa kaget jadi ngancam kan, kira-kira gitu. Tapi saya memahami kemudian, memang kalau tentara dididiknya begitu. Salah kamu ngapain berada di wilayah sipil? Iya kan? Iya. Beda memang. Pentempaan Anda itu adalah untuk defense. Defense itu artinya dari ancaman musuh. Ya kan, diperlakukan musuh. Doktrinnya begitu. Itu doktrinnya memang begitu, memang harus begitu. Masuk ruang doktrin demokrasi yang beda. Nah, tiba-tiba orang yang dididik kayak begini suruh masuk ke wilayah sipil. Nggak ketemu lah gitu ya. Ketika ada Saiful ngomong kayak gitu, waduh, itu ancaman gitu. Ya kan gitu loh. Ini salah tempat. Bapak ini adanya harusnya di Papua. Di daerah perbatasan, maaf ya, bukan Papua maksudnya, daerah perbatasan gitu kan. Bukan di Hotel Fairmont gitu loh. Yang bener aja gitu kan. Itu udah dirusak banget. Makanya saya begitu tahu yang jagain di Fairmont itu tentara, BAIS kan, dari BAIS itu saya heran banget itu. Memang ini udah represi negara ini gitu loh. Tentara udah masuk betul-betul ke wilayah politik sipil. Lagian itu DPR lagi rapat di situ kan mestinya kan cukup dijaga sama satpam. Tuh undang-undang TNI ya? Iya persis, undang-undang TNI. Ini kok TNI Yunus ada di itu, situ? Andi Yunus. Ya itu yang saya ingin ceritakan. Kan kasus Andri Yunus ya kan. Soal Pak Ponto dibilang itu kan persoalan pribadi, ya kan? Oh iya. Dendam. Dendam terhadap Andri Yunus karena apa? Karena tentara dari BAIS itu yang disuruh jagain keamanan di Fairmont untuk rapat DPR waktu itu yang membahas undang-undang itu kelolosan kan begitu loh, kecolongan. Siapa Andre dan teman-teman bisa masuk ke dalam kan demo kan gitu loh. Iya. Mereka dihukum itu orang-orang ini kok bisa lolos kayak begitu kira-kira gitu loh. Makanya benci sama Andre Yunus dan teman-teman kan makanya disederhain kayak begitu. Pertanyaan saya, kamu ngapain ada di situ? Ada di situ aja udah salah. Udah salah. Jadi yang persoalan Andre Yunus, kamu ada di situ aja udah salah. Iya. Itu menunjukkan memang negara ini udah represif. Betul ya. Iya dong, itu wilayah sipil. Dan memang di bawah Prabowo ya kan Anda tahu lah perkembangannya. Bagaimana tentara terlibat dalam wilayah sipil. Makanya kayak kejaksaan di mana-mana. Jadi semua ini, negara ini hanya beres kalau diurus sama tentara aktif. Iya kan? Yang ngurusin padi aja tentara. Jadi saya ingat sama Pak Agus saja. Pak Agus Wijoyo, almarhum, iya kan? Yang konsisten dengan supremasi sipil, bilang, ya boleh aja mau ngurusin yang kayak gitu, emang dia bisa? Kira pertanyaan gitu, pertanyaan profesional aja. Ya pastilah orang sarjana pertanian dari IPB yang lebih ngerti urusan padi yang kayak gitu-gitu kan gitu loh. Jadi ini memang mau bikin kacau negara ini supaya diurus secara tidak profesional. Intinya Prof mau bilang tuduhan pribadi terhadap Andre itu absurd lah ya. Salah banget. Karena mestinya malu. Proses remiliterisasi terjadi sejak sebelum Andi ketika pemerintah ini berkuasa. Betul. Dan itu berjalan secara sistemik. Iya. Karena itu yang harus dilihat strukturnya yang bertanggung jawabkan. Betul. Kayak gitu Prof ya. Itu satu. Tapi yang lebih penting itu menunjukkan bahwa negara kita udah represif, gitu kan? Membenarkan itu. Mestinya orang BAIS itu malu. Iya. Orang bekas ketua BAIS itu bisa malu ngatakin bahwa itu urusan pribadi dengan siapa? Dengan Andre. Pertanyaan saya, kamu aja udah salah tuh berada di situ. Harusnya itu wilayah polisi setidak-tidaknya. Di situ kan? aja udah salah. Itu aja udah salah. Jadi jangan ngomong yang lebih lanjut gitu loh. Iya. Itu aja udah batal gitu loh. Demi hukum. Demo Agustus juga ada ketangkap. Persis. Iya kan? Jadi ya itulah dia. Itu udah membuktikan apa yang diceritakan oleh teman-teman dari lembaga internasional tentang kondisi kebebasan di sini itu fakta-fakta yang semacam itu. Saya takut ini hanya gunung es saja. Andre Yunus itu gunung es saja, bagian permukaan aja di atas, sebetulnya di dalamnya bergelora gitu loh. Saya bilang itu state of terrorism tuh. Yes. Iya. Yang terorisme negara. Karena kan terjadi. Terorisme negara, iya. Bagaimana struktur bekerja untuk melakukan politik ketakutan ke rakyat. Nah, makanya saya langsung aja terus. Orang-orang yang membelain pemerintah, membelain otoritarianisme atau autokrasi ini ya, sekarang
orang-orang sipil sih, teman-teman juga, sedih juga sih. Teman Prof juga nih. Iya, bukan teman sih, junior saya lah. Makanya kalau saya diundang sama media suruh debat, ya dia bilang, merendahkan martabat saya lah ngomong sama orang-orang kayak begitu. Ya terus terang aja, iya. Jadi saya nggak pernah layan ya yang kayak begitu. Nah, yang ingin saya katakan bahwa Saiful ini ngomong katanya ahli demokrasi, kok dia ngomongnya keluar dari prosedur demokrasi. Ada yang nantangin mau debat sama saya, ya keluar ya. Iya, nantangin mau debat sama saya, ya kalau kamu debat sama saya gitu kan. Maaf aja sekolahnya belum selesai gitu kan. Jadi, susah kan gitu loh, dia nggak nyambung gitu kan, ngomong apa. Cuma begini, yang ini saya katakan adalah bahwa saya mempersoalkan, saya ragu, sangat ragu dengan prosedur, dengan demokrasi yang lewat pemilu, ragu dengan pemilu yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah ini. Lalu saya kan orang-orang itu bilang, tunggu dong 2029 nanti, jangan pilih lagi. Prabowo sendiri ngomong kayak gitu kan, kalau nggak happy dengan saya jangan pilih lagi nanti gitu ya, kira-kira kayak begitu. Tapi seperti hasil studi teman-teman dari luar itu yang independen, itu, ahli gitu ya, Indonesia itu udah nggak demokratis, pemilunya udah nggak demokratis. Bagaimana kita mengharapkan pemilu bisa menanggulangi masalah itu? Bullshit gitu loh. Nggak mungkin lah itu. Oleh karena itu saya bilang harus dicari jalan lain. Ferry Amsari bilang impeach. Bilang impeachnya gimana? Pertanyaan saya kan. Nggak mungkin MPR. Iya kan? Nggak mungkin proses dari DPR ke MK kemudian ke MPR. Dengan kondisi politik konstelasinya seperti sekarang, itu kan nggak mungkin. Nah, harus ada jalan keluar. Ijtihad lah kita. Kan gitu. Ijtihad menemukan secara konstitusional juga, jangan dianggap ini tidak konstitusional gitu kan, bersandar pada pasal 28E Undang-Undang Dasar kita kan, dijamin kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk berkumpul dan seterusnya, diterjemahkan dalam undang-undang. Undang-undangnya adalah demonstrasi, pawai, pertemuan umum dijamin oleh undang-undang sah. Itu loh. Jadi jadikan ini jalan konstitusional yang kedua atau yang ketiga. Amerika biasa aja knocking. Iya, untuk menurunkan penguasa yang dianggap bertentangan melanggar konstitusi. Ya itu pembelaan Prof Mahfud juga. Iya. Bahwa di Indonesia itu 2 kali penurunan itu juga tidak konstitusional, tapi menjadi konstitusi baru setelah itu. Iya, Pak Mahfud mengatakan begitu. Kalau saya bukan. Kalau saya justru turun ke jalan secara damai, meminta Pak Prabowo turun, itu konstitusional. Ya. That's different. Sepanjang tidak melakukan kekerasan. Yes. Kekerasannya itulah yang bermasalah, bukan turun ke jalannya. Proses aja secara hukum. Saya pun kalau turun ke jalan ada bikin kerusakan, itu tanggung jawab lo. Masing-masing hukum kan masing-masing individu kan, bukan kelompok kayak begitu. Saya ngajaknya secara damai. Saya pergi misalnya ke jalan depan gedung DPR, Pak DPR, turunkan Pak Prabowo, bisa kayak gitu. Saya ngajakin teman-teman, dia boleh. Ya. Saya nggak merusak gedung, merusak apa, itu dijamin pasal 28E. Saya kok jadi ahli tentang terpaksa gitu. Nanti ngalahin Prof Mahfud lagi. Bukan, kalau Pak Mahfud lihatnya secara sejarah. Itu benar Pak Mahfud ya. Tapi kalau saya, jadi pressure terhadap Soekarno dulu, ya, oleh massa, itu kan ada beberapa komponen. Di antaranya konflik elit, ya kan, antara tentaranya terbelah kan kayak gitu. Ada yang pro Soekarno, ada yang pro anti Soekarno, kira-kira begitu. Terus elitnya lagi ada PKI, ya kan, dengan tentara juga, kan kayak begitu. Itu kan tingkat elit. Tapi ini tidak akan efektif kalau tidak ada pressure dari massa. NU turun, kami dan seterusnya, itulah gitu loh, yang membuat gerakan itu untuk menurunkan Bung Karno terjadi. Itu satu. Demikian juga Pak Harto. Demo juga. Minta turunkan. Punya alasan. Iya kan? Oleh karena itu sebetulnya ketemu itu antara saya sebutnya sebagai unconventional political participation yang dijamin oleh konstitusi bertemu dengan impeachment. Impeachment ikut aja, itu kan politisi. Dia melihat angin aja berhembus kemana dia ikut, kan gitu loh.
Iya. Seperti Harmoko dulu kan. Harmoko ya. Setelah teman-teman turun ke jalan, wah ini nggak kebendung nih kayaknya kan gitu ya. Udah deh, udah lepas. Arah angin berubah ya. Angin berubah kan gitu. Gitu. Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu kan dituduh korupsi awalnya kan. Tapi kan memang tidak terbukti gitu loh. Iya, iya. Demo, ribuan orang demo, orang-orang BEM. Mengenai Gus Dur, itu dimobilisasi oleh elit ya itu soal yang lain kan. Tapi ada demo gitu, menuntut Gus Dur turun, ya kan? Nah, dilalah Gus Durnya mengeluarkan dekret. Itu yang jadi alasan oleh MPR untuk membubarkan, karena itu bertentangan konstitusi kan. Presiden membubarkan DPR, MPR, dan membubarkan Partai Golkar kan gitu loh. Itu tidak boleh kan gitu loh. Gus Dur salah, tapi walaupun salah, kalau nggak ada pressure dari massa, enggak juga gitu loh. Iya, iya. Jadi pengalaman kita, kombinasi antara impeachment dan third way of secara unkonvensional political participation itu menjadi sangat krusial dan terjadi dalam sejarah. Demonstrasi itu bagian dari partisipasi politik warga tuh. Warga dan Yang itu diakui konstitusional. Mau dia ngomong impeach, mau dia mau ngomong turunkan, iya. mau dia apapun boleh. Boleh. Sepanjang tidak melakukan kekerasan. Yes. Kan kayak gitu ya, Cak? Exactly. Iya. Jadi yang tidak boleh itu kekerasannya, Iya. kriminalnya yang nggak boleh. Demonya sendiri tidak kriminal, Iya. itu legal, sah, dijamin konstitusi, dijamin hukum. Perbuatan melawan hukumnya yang Tapi kalau tidak boleh. sejarah dunia itu, Prof, revolusi dengan kekerasan biasa juga tuh guling-gulingan kekuasaan di Amerika Latin. Iya, kalau itu penjelasannya ya kalau dia menang, Dia benar. baik bangun konstitusi baru, Iya. ya kan? Tapi kalau kalah, kayak PRRI, Permesta, diuber-uber. Ya betul. Kalau kita cukup pada level demonstrasi damai itu sah. Sah, Ya. Mau bicara apapun sah. sah. Gitu loh. Gitu ya. Kalau Anda mau lebih dari itu partisipasinya dalam bentuk revolusi, ya itu resikonya kamu kalah apa menang. Kalau saya sih nggak berani lah. Gitu. Enggak lah, udah terlalu Udah terlalu kemarin kan di hutan kayu nggak ngajak revolusi. Kau kalah di uber-uber. kalah. Baca. Ya, tadinya saya pikir saya yang akan berapi-api, rupanya beliau. Tadinya saya sebenarnya udah jenuh, ternyata kepancing lagi. Jangan dong. Ya, ya saya kira memang begini loh. Saya kalau kita berbicara tentang Tapi penting, Cak, buat menjelaskan kepada publik Iya, memang. edukasi bahwa demonstrasi, Iya. bicara apapun sah sepanjang tidak dilakukan dengan kekerasan atau tidak melakukan hate speech kan yang nggak boleh melakukan hate Iya. speech itu. Ya, Jadi, Itu sara hubungannya. Iya, ini Kita kan nggak ada nggak hubungan dengan nggak sara. ada. Ini Nggak relasi ada. kuasa dalam kontrol. Iya, kita nyinggung apa namanya seksual orientation juga enggak ada. Wah, jangan ngomong itu. Jadi takut. Iya, maksudnya Ketakutan. Iya, jangan ngomong itu. Enggak, kita. Tapi begini urusan memang. pribadi. Tapi media sosial banyak ngomong gitu. Bukan kita lah itu. Bukan kita nggak Kita akan masuk ke wilayah itu. autokrasi kita ngomong. Iya, Iya. benar. Termasuk saya bicarakan soal Prabowo pikun, demensia dan seterusnya. Itu Dalam kan konteks banyak yang itu. protes, ya. Iya. Tapi saya kan berbicara bukan secara personal. Iya. Saya nggak kenal sama Pak Prabowo, nggak pernah ketemu juga gitu. Tapi yang saya bicarakan ini adalah ruang politik yang dia lakukan, bagaimana inkonsistensi yang dia lakukan ketika dia sebelum menjadi presiden, seolah-olah dia mengimpikan Indonesia yang ideal dalam bukunya Paradoks Indonesia. Dia suka protes, hutang kita yang semakin membengkak, dia proteskan itu. Tapi ketika dia menjadi presiden, ternyata jauh lebih brutal dari presiden sebelumnya. Jauh lebih brutal, Cak. Jauh lebih brutal menurut saya. Dia jauh lebih brutal. Kita dulu menganggap Jokowi itu sudah brutal, ini lebih brutal lagi. Makanya pikun dan demensia itu dalam konteks itu. Dia ternyata inkonsisten dengan apa yang dia ucapkan ketika dia memandang Indonesia dan ketika dia menangani Indonesia jauh berbeda. Rocky bilang Jokowi dungu biasa aja dulu itu. Iya. Iya. Ulang. Dan ini kan apa konteksnya dia sebagai kepala negara, jadi pejabat publik. Dungu-dungu itu kan bukan dungu personal, tapi dungu publik dalam konteks kebijakan publik. Yes, yang exactly. dikritik. Ya itu, yang ini juga sama. Sama. Dimensianya itu dalam konteks itu. Dalam polisinya tuh. Iya. Dalam polisinya, Iya. dalam ruang kebijakannya, bukan orangnya. Mana tahu, saya nggak pernah kenal. Nggak ada urusan. Ya. Ya itu Mas Al sih. Soal state of terrorism, Cak. Apa menguat di Indonesia? Cak kan studinya terorisme juga nih.
Iya, ya memang ya itu kalau kita lihat Ya, dari tulisan-tulisan Yunus dan lainnya. ya, kalau kita baca dari tulisannya Farid Zakaria, saya kembali ke illiberal demokrasi. State of terrorism itu kan terbentuk karena dalam rangka mendevelop semacam political engineering menuju kepada autokrasi itu. Dan itu terjadi di mana-mana, termasuk kemarin yang kalah itu, Prof. Di Hongaria, Viktor Orban juga melakukan hal yang sama. Jair Bolsonaro untungnya sadar cepat orang Brazil sehingga proses-proses autokrasi di Brazil itu gagal karena kemudian Bolsonaro tidak terpilih. Iya, masuk penjara pada akhirnya. Ini juga Orban bakal masuk penjara pasti. Maksudnya maksud kamu Pak Prabowo masuk penjara? Orban. Aduh, bro. Masuk penjara nggak Prabowo? Ntar ada itu baru gitu. Pertanyaan, menurut Anda masuk penjara nggak? Ya tergantung dari keberanian orang Indonesia, apakah orang Untuk Indonesia menegakkan kebenaran. untuk menegakkan kebenaran. Ya, gini. Kalau kita mau berbicara tentang bagaimana retroaktif itu akan terjadi di masa depan, kalau kita bicara MBG saja hari ini kan banyak sekali berbagai kebijakan-kebijakan dan penggunaan anggaran yang tidak masuk akal. Saya kira itu suatu saat nanti pasti akan berlaku retroaktif itu. Ini MBG saja, ya kaos kaki. Nggak usah yang lain-lain. Ya artinya ini persoalan masa depan. Tapi kalau kita mau berbicara bagaimana autokrasi itu bekerja, how autocracy works, hari ini itu sudah terasa. Dari kita dilaporkan saja, bagaimana kita diadu domba antara sipil dengan sipil. Saya dan Prof Saiful ini sebenarnya ingin menegakkan supremasi sipil, kan begitu idealnya. Tapi yang melaporkan kami bagian dari sipil. Ini kan sebenarnya anomali. Nah, itu memang cara kerjanya autokrasi. Ya. Dan state of terrorism itu, kalau memang kita hari ini tidak berani melawan terhadap autokrasi, state of terrorism itu akan menjadi satu gerakan yang berusaha dinormalisasi atas nama negara. Dan itu memang teorinya terjadi. Farid Zakaria juga berbicara soal itu tentang illiberal demokrasi. Artinya state of terrorism ini pada akhirnya menjadi suatu permakluman ketika dia dilakukan atas nama negara. Makanya saya waktu itu pernah tampil juga di dalam ruang diskusi ini. Waktu itu menolak keras tentara masuk ke ruang penindakan teror. Karena nanti state of terrorism itu akan dilakukan oleh tentara-tentara itu atas nama negara, atas nama stabilitas, kan begitu, keamanan. Dan itu terjadi nanti suatu saat Pemret satu media gitu karena dia dianggap membahayakan negara, dakwaannya bisa teroris. Bisa menjadi teroris seperti Gunawan Muhammad dulu diadili karena undang-undang subversif misalnya. Ya suatu saat pemimpin Kompas itu bisa jadi dijerat dengan undang-undang terorisme. Kan nggak lucu juga. Jadi pelaku teror. Kalau menjaga jurnalismenya. Kalau enggak mah ya enggak juga. Iya. Kalau mau tersungkur, mau bersimpuh. Iya. Ya negara juga bisa jadi pelaku teror. Bisa. Ya, justru rezim-rezim totaliter kan di masa dulu diperandingin sering kali itu negara menjadi pelaku teror. Iya, dan dalam situasi ini, Mas Al, jadi war on terrorism is another terrorism. Itu Densus. Kita bertahun-tahun berusaha mengubah trajektorinya Densus. Bahwa Densus ini menangkap pelaku teror itu dalam rangka untuk pemulihan kesadaran. Dalam rangka untuk menyadarkan, bukan karena balas dendam. Karena kalau balas dendam, artinya itu war on terrorism, another terrorism itu terjadi. Dan itu kan memang menjadi konsep-konsep autokrasi. Ketika terorisme itu harus diselesaikan dengan cara teror. Dan itu tidak boleh. Dan Densus, alhamdulillah menurut saya, sudah mulai trajektorinya berubah dalam 2-3 tahun terakhir bahwa penangkapan-penangkapan itu dalam rangka pemulihan kesadaran. Bukan untuk membinasakan, bukan itu. Gitu. Kalau Presiden nggak berani bersikap bahwa Andri Yunus kasusnya masuk ke peradilan umum, saya rasa itu menjadi dugaan bahwa kekuasaan memaklumi kejahatan itu. Kira-kira gitu nggak, Prof? Kalau misalnya saya punya pengalaman konkret tuh. Ketika terjadi di jalan tol terhadap aktivis FPI itu apa namanya di tol AM50 itu ya. Kan orang yang dikejar ke aktivis yang dikejar kerjanya itu kan mati kan. Itu.
dan masuk proses pengadilan kan. Tapi jauh sebelum begitu kejadian itu terjadi, saya diminta pendapat oleh yang berkuasa waktu itu. Karena gimana harus nangani ini gitu loh, harus sikap kita nih harus bagaimana, kira-kira kayak gitu. Kok nanya sama saya yang ginian gitu kan? Kan karena profesor jadi tanya. Belum waktu itu, masih belum. Kan belum profesor waktu itu kalau nggak salah. Udah paling. Belum. Oh belum. Nah jadi kayaknya udah. Udah. Tanya, saya bilang itu bagi saya tragedi, Pak, gitu ya. Udah di tangan polisi mati gitu ya, dan nggak tanggung-tanggung matinya banyak gitu kan, gitu loh. Kok Bapak diem aja? Saya langsung gituin. Kok Bapak diem aja? Bapak harusnya pidato dong, at least bahwa kami bertanggung jawab sebagai negara dan akan mengusut secara tuntas. Harus ngomong begitu, cepat kayak ngomong gitu. Nih Bapak ini siapa? Presiden. Oh, sumber dekat. Saya kan nggak pernah. Ya, lumayan, saya lumayan. Iya. Tapi kan Caifa dulu juga sama. Iya. Saya kan secara online. Iya. Bukan yang. Iya langsung. Jadi saya agak marah gitu. Ini rakyat bisa marah nih sama presiden. Gitu. Iya. Saya bilang, kok Bapak diem aja? Harus bilang dong. Untuk memberikan kepastian dan proteksi terhadap warga negara. Apapun, apa dia salah dan itu urusan pengadilan. Tapi Bapak dari awal harus katakan gitu ya, bahwa negara tanggung jawab untuk memastikan bahwa akan ada proses pengadilan secara adil. Seadil-adilnya harus diusut secara tuntas, kira-kira begitu. Bapak harus ngomong kayak begitu, supaya kelihatan bahwa negara itu memberikan jaminan gitu ya, hak-hak dasar dari warga negara. Baru besoknya keluar di YouTube-nya gitu loh, ngomong kayak begitu. Artinya sekarang bisa nggak begitu tuh? Yang mau ngomongin siapa yang berani, Prof? Nah itu dia. Saya punya pengalaman itu bisa. Kecuali sekap mungkin ya. Bisa diomong, kita bisa ngomong waktu itu dengan menteri seniornya di berdua, saya ngomong dengan nada agak marah gitu kan ya. Saya kan begitu. Kalau nggak ini marah-marah aja gitu. Nggak peduli itu presiden atau bukan. Artinya masih mau mendengarkan dan masih ada orang yang berani menyampaikan. Iya, betul. Hari ini dan bisa menyampaikan. Bisa menyampaikan. Iya. Nggak tahu, saya nggak komentar. Saya kan nggak punya pengalaman juga kan. Iya. Tapi adanya gosip-gosip aja kan. Begitu susahnya kan. Ya kalau itu ya. Kalau itu ya. Saya tidak tahu persis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu punya nilai lah. Tidak-tidaknya membesarkan hati gitu ya. Walaupun pada akhirnya orang yang membunuh para aktivis itu nggak diapa-apain sama pengadilan, ya kan? Nggak diapa-apain gitu loh. Betul. Kecewa juga kita. Tapi minimal pada waktu itu kecil banget, presiden udah ngomong gitu loh. Paling tidak ada kepedulian lah, ada kepedulian dari Presiden mengecam Israel aja nggak berani. Iya, yang sekarang. Indonesia Yang sekarang. Betul. Mati loh tentara Indonesia di Libanon ya kan oleh Israel. Udah pasti katanya mau dikirim yang 8.000 itu. Bayangin. Di Libanon aja mati, apalagi di Gaza ya kan. Ya itu kasihan sih tentaranya kalau itu. Iya. Politik Ya presiden. itu dia. Jadi udahlah terlalu banyak. Nggak usah masuk ke situ. Nanti nambah delik lagi. Iya. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof dalam kasus Andri Yunus juga tidak ada sikap yang tegas tentang peradilan umum. Ya. Dalam kasus kematian tentara Indonesia, presiden tidak mengecam Israel. At least supaya kelihatan memang ini negara yang normal. Dia mengatakan bahwa saya sebagai eksekutif tidak bisa intervensi masalah hukum. Tapi sebagai kepala negara, saya ingin pastikan hak-hak keadilan sebagai warga negara Andri Yunus. Ngomonglah begitu, apa susahnya? Tapi ada pernyataan Prof. Susah. Masal, ada pernyataan dari Sekap ketika ditanya oleh wartawan menanggapi pernyataan dari Prof. Saiful Mujadin di Islah itu seperti apa, kata Sekap, aduh presiden nggak mungkin nanggapin yang remeh seperti itu. Ada persoalan yang jauh lebih besar, lebih strategis katanya gitu. Jadi kita ini ya receh gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Iya. Ya memang receh kok. Bener receh kok ditanggapin meledak begitu jadi ngumpulin para menteri. Kasus Andri Yunus kalau dibilang receh, buktinya demo di semua wilayah menuntut keadilan buat dia tuh. Iya. Masa itu dilihat receh tuh menurut saya. Dan menurut saya dari persoalan Andri Yunus ini kita sudah bisa membaca mappingnya, ya. Gerakan-gerakan mahasiswa itu demonya di depan Korem loh.
yang selama ini agak kita hindari wilayah-wilayah ketentaraan militer itu, karena memang kita tahu militer itu bawaannya represif, koersif kan gitu. Nah ini adik-adik mahasiswa ini udah berani di depan bakar-bakar ban di pintunya Korem. Dan isunya militer balik ke barak, remiliterisasi. Nah pada akhirnya seperti itu. Seberapa parah remiliterisasi hari ini, Cak? Ya kalau kita melihat dari planning ke depan sampai tahun 2029 pembentukan batalion tambahan 750, Batalion pembangunan. terus ada militerisasi ASN, ya kan dalam tahap cadangan. Iya, termasuk juga Komcat yang akan dibentuk 2 batalion dalam setiap kabupaten kota. Ya, saya sering menganggap ini negara ini lama-lama bukan dikepung musuh, justru dikepung oleh tentaranya sendiri. Jadi moncong senapan itu nanti ada di mana-mana. Orang keluar dari rumahnya udah langsung berhadapan dengan moncong senapan. Kenapa begitu? Tentara udah ada di perempatan, ngatur lalu lintas. Sekarang tentara. Tapi kan tentara logiknya sederhana, Bro. Kalau pemimpinnya positif, konstruktif, pro kebebasan, pro demokrasi, dia akan ikut tuh. Ikut juga. Bahasa istilah kan sami nawa atau nawa pemimpinnya. Iya. Tapi kalau pemimpinnya anti kebebasan, anti ikut kritik, juga. melihat pengamat-pengamat akan ditertibkan, dan kelompok-kelompok yang kritis dianggap agen asing, pasti kan tentaranya akan ikut juga. Ya, tentara itu logikanya begitu. Jadi problem pokoknya remilitarisasi ini bukan hanya di tentara, tapi di pemimpinnya nih. Persis. Gimana menurut Prof? Iya persis, makanya kita bilang kalau siapa namanya Ferry bilang persoalannya ada 3. Nomor 1 Prabowo, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Prabowo. Itu bahasa Ferry ya. Jadi sumber bahasa kita. Prof, saya pikir dia melaporkan karena itu rupanya soal beras. Iya. Itu kan ya persepsi kan kayak gitu. Boleh itu ada 3, yang nomor 1 Prabowo, nomor 2 Prabowo, yang ketiga Prabowo kan gitu kata Ferry. Nah, makanya saya ingin membenarkan, dan dari awal kenapa kita mengatakan sebaiknya Pak Prabowo itu turun gitu ya. Adalah bahwa dari berbagai kajian di dunia bahwa rusaknya sebuah pemerintahan, rusaknya demokrasi terutama, itu bukan dari mana-mana. Trennya adalah dari pimpinan eksekutifnya. Di mana-mana gitu loh. Kayak Hitler lah, itu contoh paripurnanya Hitler, ya kan? Dia jadi presiden lewat demokrasi, setelah jadi bukan presiden, Perdana Menteri, sudah partai dia menang dalam pemilu. Kemudian dia menghancurkan demokrasi itu sendiri, membunuhnya, kira-kira kayak gitu. Nah, pola seperti ini terjadi pada Donald Trump, dugaan saya juga terjadi pada Prabowo, kan begitu loh. Nah, oleh karena itu, sumber masalahnya di mana? Di kepala negara. Jadi, fokus kita ke situ. Jadi problem remilitarisasi di situ. Di presiden pokoknya. Kan sebelum Pak Prabowo setidaknya minimal ketika dia belum masuk ke Menhankam kan begitu kan, belum ada itu tentara ngurusin beras, ngurusin kasian juga tentara ya Prof ya ngurusin beras. Nggak tahu dia mungkin kurang kerjaan kayak gitu. Ya. Jadi makanya saya ingat aja sama Mas Salim Said bilang, jangan dikira waktu tidak ada perang itu tentara kemudian dipekerjakan ke wilayah-wilayah yang bukan ketentaraan. Itu tidak boleh, itu berbahaya sekali. Kira-kira begitu loh. Sedamai lo tetap harus latihan terus. Latihan. Perang pada saat itu terjadi. Iya kan begitu. Harus siap. Intinya kan harus siap. Benar. Nah, orang-orang ini nggak begitu. Sekarang lagi damai gitu kan. Kamu nganggur. Ya ilah, kok nganggur gitu loh. Kerjaan Anda memang latihan. Apalagi geopolitik global seperti hari ini kan tidak disangka-sangka tiba-tiba Thailand sama Kamboja tiba-tiba perang. Iya. Artinya harus eskalasi perang itu bisa terjadi kapanpun tanpa diduga. Amerika, Iran, ya kan, Israel. Pakistan dengan India tiba-tiba yang tadinya berdampingan aman-aman saja tiba-tiba saling dengan tembak. Dengan Afghanistan soal perbatasan Beluchistan segala macam. Ya artinya kalau kita melihat perang hari ini kita itu bukannya tidak suka tentara, tapi masih banyak pekerjaan tentara yang sesuai fungsinya yang harus lebih
difokuskan di situ daripada hanya merambah ruang-ruang sipil gitu. Iya. Kritik masalah sipil militer balik ke barak itu sebenarnya justru masyarakat cinta dan sayang sama tentara. Betul. Supaya tentaranya terlatih, terdidik, Betul. gitu kan, modern Bukan, senjatanya. kita takut juga sama negaranya. Ya, negara ini terlalu besar, Iya. gitu ya. Iya. Kalau dilihat rasionya dibanding apalagi Amerika atau RRC, rasio kita terlalu sedikit gitu loh, tentara itu. Apalagi kalau tidak terlatih. Jadi negara kita terlalu besar untuk diamankan, kira-kira begitu. Suatu Nah, saat perang terjadi, mereka yang harus siap duluan gitu loh. benar. Kalau tiap hari ngurusin beras kan jadi repot. Itu dia. Hari ini kalau kita melihat perang di negara-negara lain, terutama di Iran lah, terutama negara Iran yang 47 tahun di embargo, kita kan nggak nyangka dengan kemampuan Iran yang Ya. luar biasa, unmanned intelligence system, drone aerial vehicle-nya, bagaimana antar benuanya, pelurunya yang sekian Mach speed-nya, kita terbelalak gitu. Indonesia bisa nggak ya? Punya nggak kayak gitu? Saya yakin nggak punya. Saya yakin. Artinya betapa rentannya kita kalau ternyata kita diserang. Sampai ada, ini pernyataan tentara sendiri, kalau usah saya sebut namanya. Kita keberatan dengan kesepakatan yang belum ditandatangani formalnya, tapi realnya, de facto-nya adalah pesawat-pesawat Amerika itu melewati kita, gitu kan? Oh ya. Iya. Kapal Terus juga. tentara bilang gitu, kalau kita larang emang kita bisa melarangnya. Sedih saya dengarnya itu. Iya, benar. Ya Allah. Dan Aduh. itu Prof, Katakanlah kita tidak setuju, itu mengangkangi kedaulatan kita ya, gitu ya. iya. Wilayah udara diambil kayak begitu tanpa izin, Iya. tanpa kerjasama. Tapi memang melewati kayak begitu loh. Kenyataannya itu yang terjadi. Iya. Nah kemudian itu benar. Tapi masalahnya bisa kita mencegahnya, melarangnya. Memang kamu punya kekuatan. Sedih banget saya dengar suara kayak begitu. iya. Artinya kita bahaya banget sebenarnya, dalam kondisi bahaya. Oleh karena itu dalam kondisi kayak gini kok bisa suruh berkebun itu tentara gitu ya? Iya. Itu dia. Itu dia. Ya termasuk Ya pemimpinnya gitu. Sebutlah begini bahwa tentara itu kekurangan biaya. Itu ya. Urusannya kan ini logis. Iya. Ya, misalnya kan kita sedih melihatnya tentara kok tinggalnya di daerah-daerah yang sangat Susah. tidak layak gitu Tidak ya, layak. kayak gitu. Rumahnya, keluarganya dan seterusnya kayak begitu kan. Itu yang harus dipikirin. Nah benar, udah dari dulu tuh Mas Asri bilang Harus Prof. begitu, jangan Kesejahteraannya. disuruh dia masuk ke food estate. Iya. Itu loh. Iya. Jadi harusnya di kesejahteraannya, jaminan keluarganya itu harus dipikirin oleh negara. Habis-habisan kita ini mempertaruhkan negara gitu loh. Kayaknya kita harus jadi presiden nih ya. Kayaknya iya. Aku tadi kata Prof di impeach kata Prof. Ya saya jadi menhannya lah kalau. Saya mau jadi Menhan lah. Enggak, kenapa saya begitu? Saya kadang-kadang kalau melihat dari yang beredar naskah klausul MDCP itu. Saya Menteri Pertahanan yang baru ribut nih ya. Iya, antara Hexet dengan Kemenhan dan US Secretary of War. War loh. Itu di situ US Secretary of War, udah bukan Secretary of Defense lagi. Itu ada kata-kata subsurface, autonomous system domains. Ini tentara-tentara kita paham nggak dengan military verb tentang dua kata ini? Kalau kita berpikir soal beyond, bawah permukaan, autonomous system domain segala macam, itu kan sebenarnya kata-kata yang sangat sensitif kalau dihubungkan dengan sovereignty state, dengan kedaulatan negara gitu. Ini kok bisa lolos dua klausul ini di dalam kata-kata itu? Katanya belum ditandatangani kan. Memang Prof. Masalahnya bukan itu, bukan di atas kertas, udah lewat. Kan kita nggak bisa menghentikannya. Ada lagi, emang kita bisa. Kalau ini mau dilegalkan kira-kira gitu ya, Cah? Iya. Nah, ini kalau sampai legal, kata-kata subsurface dan autonomous system domain, ini kan artinya kita benar-benar menjadi boneka yang tidak bernyawa di sini. Bawah permukaan, mereka juga bisa punya akses. Autonomous system domain itu artinya apa? Provider kita, terus exchange joint kita, internet protokol kita, itu diakses oleh mereka. Ini terkait militer ya, soal air defense system segala macam. Panjang kajiannya, tapi kan sederhana bahasanya. Ya. AS domain itu autonomous system domain itu artinya apa? Digital maupun non digital mereka punya akses terhadap pertahanan kita. Saya mau bilang sekarang kita kedaulatannya udah hampir jauh terkikis. Nggak ada. Yang sebenarnya makar itu mereka.
Karena dia telah menggadaikan kedaulatan Indonesia. Siapa yang makar? Pemerintah. Oh, pemerintah. Pemerintah itu makar karena dia telah mengangkangi kedaulatan Indonesia. Sejak masuk BOP dan menandatangani ART itu kan. Ya, belum kita reciprocal trade segala macam. Iya. Ini kan kedaulatan yang sengaja digadaikan. Apa kita udah jadi negara bagian ke-52 Amerika apa ya? Iya. Dan begitu lagi. Ya, memang kita seharusnya udah mulai memikirkan federalisme sih, menurut saya sih. Wah, ini bahaya lagi nih. Ini subversif. Ini subversif federalisme. Tapi kan cuma memikirkan. Belum ngomong. Udah ngomong. Cuma memikirkan. nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Bung Hatta. Dipertimbangkan Bung ya. Hatta di zaman 45 udah ngomong federalisme. Justru dia pencetusnya. Bung Hatta pencetusnya kan Bung Hatta. Ah, desain negara, soal federalisme, bahan biasa itu dalam diskusi. Betul. Ya. Prof, jadi kalau ngeliat dinamika kekinian sama Cak Islah, gimana kita menghadapi autokrasi ini yang berkembang, Prof? Maksudnya kelompok masyarakat sipil. Oh, subversif nanti. Nanti kita diskusinya. Si hari ini. Soalnya Bukan masyarakat sipil nih pengen tahu kita gimana ini. ada dua hal. Pertanyaan tentang kenapa kita harus ngomong begitu. Yang kedua adalah tentang how-nya, technical know-how. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu yang subversif. Kalau alasannya kenapa ngomong begini itu tidak gitu kan. Jadi itu lain lagi tuh. Nggak bisa ngomong di publik yang kayak begitu. Kayaknya konsolidasi masyarakat sipil harus lebih matang ya, Prof. Ini sekedar info aja. Gimana? LP saya sama Prof Saiful berdua ini aja. LP-nya Udah 3 laporan polisi. 3. 3. 1 di Bareskrim, 2 di Polda Metro. Kalau informasi yang saya terima. Prof juga sama. Sama satu paket ini dianggap duet kita ini. Ferry Amsari lain lagi soal beras. Suasembada beras. Lucu. Ubed soal Prabowo Gibran dianggap beban negara. Dia dilaporkan. Dia di Polda Metro juga. Iya. Itu kan kritik yang harusnya Sah. bukan hanya sah, itu Legitimate. vitamin sebetulnya. Iya. Vitamin dalam pengertian kalau diambil tuh ide-ide Saiful, kita gampang lah nanti ngobrol sama Saiful gitu ya. Misalnya dia ngomong gitu, walaupun saya tidak akan mau, gitu, karena saya udah memposisikan diri ikut sama Rai sebagai oposisi kan begitu. Dan oposisi dibutuhkan, ya jangan deket-deket lah ke sana. Tapi kalau dia cukup pintar, cukuplah ngomong kayak begitu. Itu kan ide biasa saja. Nanti kita diskusikan. Selesai, kempes. Iya. SB demo sampai ada kebo tulisan SB. Iya. Kempes sendiri kan? Iya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya, hari ini kalau kita pikir-pikir nih, sorry saya nyelak nih. Ternyata kita kan, saya terutama, saya kan nggak suka sama Jokowi karena dia saya anggap offside di akhir-akhir. Periode kedua ya. Iya, periode kedua. Tapi kalau dilihat sekarang masih lebih baik Jokowi. Ketika Jokowi, nanti dianggap dukung Gibran lagi ya. enggak. Hati-hati. Ketika melihat Jokowi, menurut saya masih lebih baik SBY. Iya. Ya, ketika SBY artinya kita menurun ya memang. Iya, artinya apa? Semakin menjauh dari reformasi, kita semakin melenceng semuanya, semakin menuju ke arah autokrasi. Iya, itu. Ada trennya begitu, kira-kira. Trennya begitu, itu betul. Ya. Udahlah, udah banyak. Udah banyak, benar, Prof. Thank you. Pesan buat Andre Yunus aja, Prof. Ya. Nah, itu yang paling penting, bahwa kita sangat menuntut, sebut begitu ya, kita secara sikap, bahwa Andi Yunus harus diadili oleh pengadilan yang adil. Dalam hal ini jangan diperlakukan kayak tentara. Ya kan, kalau tentara yang melakukan kejahatan itu urusin lah. Ini orang sipil, diurusin pengadilan sipil. Logika saya yang bukan ahli tentang hukum gitu ya, harus Sederhana begitu. gitu. Sederhana, dan Andi Yunus sudah nuntut itu. Kita berada di belakangnya bersama dia. Ya. Dan dia menolak peradilan militer itu ya. Iya, betul. Itu udah benar. Harus dilakukan at least semacam civilian disobedient, pembangkangan sipil. Itu yang bisa kita lakukan. Subversif nggak ini? Kayaknya bagian dari hak politik kita. Political participation. Itu kan diulang-ulang sama Prof Saiful dari tadi. Cak, pesan buat Andre Yunus, Cak. Ya, kalau saya tetap menuntut supaya ini tuntas, bukan hanya selesai di 4 orang, apalagi sudah mulai di framing bahwa ini dendam pribadi. Buat saya,
yang selalu menggunakan rasionalitas berpikir, ini upaya mengerucutan untuk mengalienasi persoalan seolah-olah ini hanya cukup di 4 orang. Saya yakin ini berantai sampai ke atas. Secara struktural, gerakan ini adalah operasi intelijen yang disengaja, kemudian berusaha mengintimidasi aktivis-aktivis sipil yang berusaha berontak secara pemikiran, terutama supaya tidak terjadi remilitarisasi dan supaya tetap negara ini berada di civil supremacy over military. Kan itu yang membuat mereka gerah itu. Dan saya berdiri sebarisan dengan kelompok seperti Andri Yunus. Itu aja sih. Ya. Thank you Prof dan Cak Islah. Dari penjelasannya cuma satu tuh yang menjadi pesan buat masyarakat sipil, publik, dan rakyat. Sikap-sikap Prof dan Cak Islah, satu garis tuh yang saya bisa ambil. Melawan ketakutan, itu penting. Nah, hari ini kekuasaan sedang membangun politik ketakutan, teror. Tapi Cak Islah dan Prof bangkit memberikan sinyal bahwa kita nggak bisa hidup dalam ketakutan. Kita harus terus berbicara, walau kekuasaan atau siapapun melaporkan ke polisi atau sampai menyiram Andri Yunus, ya kita tetap harus di depan. Jadi orang-orang kayak Prof dan Cak Islah seharusnya bukan dilaporkan ke polisi, tapi diperbanyak jumlahnya. Demokrasi sehat. Yes, makasih.